kita pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 27 November tahun 2021, kita bisa melaksanakan amanah dalam rangka rapat rencana kerja dan rencana biaya KPRI Karya Wisata tahun buku tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu akan kami bacakan daftar kehadiran dari Bapak Ibu yang ada di kelompok. Dari 100 kelompok yang ada, yang saat ini sudah masuk di kami adalah 95. Jadi presentasinya adalah 95%. Jadi rapat anggota dalam rangka menyusun rencana kerja dan rencana biaya pada siang hari ini, pada pagi hari ini sesuai dengan quorum. Kita sesuai dengan quorum ya, kita sahkan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mohon pada Bapak Ketua untuk membuka acara ini dengan prakata Ketua KPRI Karya Wisata. Waktu kami persilakan. Matur suwun Ketua 2 yang telah memberikan pembukaan atau pengesahan sesuai dengan forum tadi bahwa hampir 100% untuk utusan itu bisa hadir. Ini pun kita melihat dari kelompok 55 kelompok, tetapi dari jumlah, kalau dari jumlah kehadiran anggota itu lebih dari 100 karena dari masing-masing kelompok ada yang menugaskan 2, 3, 5 dan sebagainya. Bahkan tadi di grup kelompok kami sampaikan monggo untuk yang anggota-anggota yang sekiranya bisa gabung itu untuk bisa gabung. Karena dalam acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini ada untung dan ruginya. Menggunakan sistem Zoom meeting atau daring ini ada untung dan ruginya. Untungnya adalah kalau utusan biasanya itu menyesuaikan satu utusan mewakili 12 anggota, tetapi bisa saat ini bisa semuanya bisa mengikut, bahkan separuh dari jumlah anggota yang ada di kelompok bisa ikut. Tetapi ada kerugiannya itu tadi, bahwa hari ini pengurus artinya dalam pelaksanaan kegiatan ini pengurus maupun pengawas beserta karyawan-karyawati mohon maaf apabila ada hal-hal yang terkait dengan sarana prasarana yang tadi disampaikan ke ketua bahwa suaranya tidak jelas dan sebagainya. Ini adalah beberapa kerugian-kerugian apabila kita menggunakan Zoom meeting maupun luring yang dilaksanakan di kantor Koperasi Karya Wisata. Bapak dan Ibu semuanya, anggota Koperasi Karya Wisata, hari ini monggo untuk bersama-sama mempelajari usulan rencana kerja maupun rencana biaya tahun buku 2022 ini untuk sama-sama dilihat, dikoreksi, dan dievaluasi untuk sebagai pedoman kami. Kalau misalnya di situ ada sebuah perbaikan-perbaikan, monggo untuk diperbaiki. Kalau misalnya ada sebuah usulan-usulan, monggo untuk segera diusulkan. Jadi ini bukan harga mati, tetapi masih bisa untuk diperbaiki. Ini barangkali sebagai pedoman dalam kepengurusan yang baru nanti untuk rencana kerja, rencana biaya di 2022. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ketua. Selanjutnya Bapak Ibu utusan kelompok yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pengesahan
Notula RAT tahun buku tahun 2020. Mohon dengan hormat, apakah ini perlu kita bacakan satu-satu atau mungkin sudah dipelajari ya? Sudah? Bapak Ibu, monggo silakan untuk utusan kelompok ada masukan untuk dibacakan atau mungkin cukup dipelajari oleh Bapak Ibu. Cukup ya? Ya, terima kasih. Selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk Saudara Sekretaris untuk membacakan rencana kerja dan rencana biaya untuk tahun buku tahun 2022 dan mungkin nanti angka capaian sampai dengan September tahun 2021 mungkin nanti sebagai evaluasi. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan Bapak Ibu. Yang sangat kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Surabaya dalam rangka melaksanakan kegiatan rapat. Semoga diberikan keselamatan dan kelancaran di dalam kegiatan hari ini, Ibu. Yang kami hormati Ibu Sartini sebagai utusan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro yang tadi sempat berhalangan untuk join bersama kita semua. Namun kami yakin saat ini Bu Sartini sudah hadir bersama kita semua di tengah-tengah kegiatan kita. Barusan memberikan kabar beliau, mohon izin Ibu, rapat kami lanjutkan di acara inti dan saat ini rapat pada paparan di rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan dan biaya. Yang kami hormati pula Pak Dr. Andes Mujoko sebagai perwakilan dari Pusat Koperasi Kabupaten Jember yang saat ini hadir, matur suwun sangat Bapak. Dan yang saya sangat banggakan teman-teman yang posisi ada di wilayah yang berkenan untuk ikut menghadiri acara ini dan masih tetap setia kita untuk membahas rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan biaya. Salam kami untuk teman-teman di seluruh puskesmas, termasuk kami pantau juga. Terima kasih teman-teman yang ada di rumah sakit, baik di Rumah Sakit Subandi, kami pantau juga aktif ada di ruang Zoom kita pada pagi hari ini. Rumah Sakit Balung, ada beberapa teman-teman dari Rumah Sakit Balung yang juga aktif di dalam ruang Zoom ini. Terima kasih kehadirannya. Teman-teman di Rumah Sakit Kalisat, kami juga pantau hadir di dalam ruang Zoom ini. Juga teman dari BPJS, bagaimanapun juga BPJS ini dalam kelembagaan koperasi ini adalah saudara kita semua karena kita dulu dilahirkan bersama-sama sejak 42 tahun yang lalu. BPJS menjadi bagian dari koperasi karya usaha dinas kesehatan. Kami pantau teman-teman BPJS saat ini juga sedang berada di ruang Zoom kita, sehingga kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang kami paparkan di dalam rencana kerja, rencana pendapatan dan biaya ini nanti bisa kita simak bersama-sama dan mohon dukungannya agar rencana-rencana yang kita susun pada tahun-tahun depan, terutama pada tahun 2022 ini bisa kita laksanakan walaupun kita di masa pandemi. Tidak lupa kami sebagai insan kesehatan tetap menyampaikan himbauan kepada Bapak Ibu semuanya di semua lini untuk mensukseskan vaksinasi. Ini sesuai dengan amanah Ibu Kepala Dinas Kesehatan bahwa cara satu-satunya meninggalkan sejarah keluar dari pandemi ini adalah vaksinasi dan kita sekarang sedang bergerak untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi. Kembali ke laptop Bapak Ibu, minta tolong file saya.
kita hari ini sedang berbicara mengenai rencana kerja, rencana pendapatan dan biaya, sehingga bisa muncul share screen lagi. Kami share dulu. Berbicara koperasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Bapak Ibu, kita meyakini bahwa koperasi kita ini adalah koperasi yang sangat besar, Bapak Ibu. Koperasi kita pada saat ini beranggotakan 1.187 anggota aktif yang terbagi dalam 102 kelompok, diantaranya tadi sudah kami sebutkan, bahkan ada kelompok di BPJS dan 3 rumah sakit daerah. Ini sehingga kita ini di Kabupaten Jember termasuk koperasi yang diperhitungkan di kalangan pegawai negeri, sehingga tidak salah apabila beberapa tahun lalu koperasi Karya Husada ini pernah meraih beberapa penghargaan, diantaranya koperasi terbaik di dalam sisi pengelolaan dan retailnya. Tadi Ibu Kepala Dinas sempat menyampaikan bahwa beberapa saat yang lalu sebelum pandemi kita mempunyai toko keliling, tapi kami saat ini sedang berupaya untuk menghidupkan itu kembali. Armada dan tokonya masih tetap berjalan, tetapi karena masa pandemi, mohon izin Ibu, ini akan kita benahi dan kami sangat memperhatikan apa yang Ibu sampaikan tadi untuk bisa menjadi bahan kami di dalam pengembangan koperasi Karya Husada kelak di kemudian hari dan tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai gambaran tadi sudah disampaikan oleh Ketua bahwa koperasi kita ini mengelola modal yang cukup tinggi. Pada tahun 2015, modal yang kita kelola ini sejumlah 20,1 miliar, di mana modal sendiri saat itu sudah 8,2 miliar. Pada tahun 2016, kita sudah mengelola modal sejumlah 23,3 miliar, dan modal sendiri sudah beranjak naik menjadi 9,9 miliar. Pada tahun 2017, kita sudah mengelola modal sejumlah 21,5 miliar, di mana modal sendiri terus mengalami peningkatan sampai di 11,3 miliar. Tahun 2018, Bapak Ibu, modal yang kita kelola di dalam organisasi koperasi Karya Husada ini adalah 25,8 miliar. Modal sendiri tetap beranjak naik pada angka 13,3 miliar. Dan tahun 2019 ini kita mengelola modal sejumlah 30 miliar. Terus meningkat modal sendiri kita sampai di angka 15,1 miliar rupiah. Walaupun kita juga sebagaimana usaha pengelolaan keuangan lainnya, baik bank maupun usaha pengelolaan yang lain, pada tahun 2020 karena pandemi ini terus terang berdampak dan berefek pada permodalan yang kita kelola, Bapak Ibu. Pada tahun 2020 modal yang kita kelola adalah 28,2 miliar. Namun kami pastikan bahwa modal sendiri kita tetap terus beranjak naik dari 15,1 miliar pada tahun 2019, pada tahun 2020 modal sendiri kita 16,3 miliar. Dan rata-rata modal dari luar ini kalau tren adalah stagnan dan cenderung mengalami penurunan. Ini artinya bahwa usaha keuangan kita dalam prospek yang cukup baik, sehingga tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas bagaimana kita semua bisa mendengarkan kebutuhan anggota dan itu kita tuangkan dalam usaha-usaha kita. Kami lanjutkan bahwa pada siang hari ini kita semua Bapak Ibu akan membuat perencanaan di tahun 2022. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa perencanaan ini adalah hal yang sangat penting. Beberapa disampaikan bahwa apabila kita gagal di dalam merencanakan, itu kita membuat gagal di dalam segala hal. Bob Sadino menyatakan katanya banyak mikir membuat rencana sehingga tidak segera melangkah. Perencanaan itu juga tidak boleh terlalu
banyak dipikir begitu. Perencanaan yang baik adalah setengah dari keberhasilan. Kita berupaya bahwa rencana yang sudah kita tuangkan di dalam buku yang sudah kami bagikan, ini sudah dibaca oleh Bapak Ibu, dan kami yakinkan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di dalam link Zoom ini, bahwa perencanaan-perencanaan kita yang kita tuangkan di dalam buku itu sudah mengalami proses pembahasan yang panjang. Sejak kira-kira pertengahan tahun 2021 kemarin, kita rapatkan internal pengurus dengan karyawan maupun rapat-rapat gabungan dengan Bapak Ibu di pengawasan, sehingga saat ini sudah muncullah buku itu. Semoga Bapak Ibu semua sudah mencermati. Namun apabila memang Bapak Ibu belum mencermati, nanti akan kita kupas satu persatu isi buku perencanaan kita tahun 2022 itu. Kita lanjut, bahwa dasar perencanaan kita ini sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional koperasi jasa keuangan, memang harus kita lakukan, Bapak Ibu, mengacu pada proses-proses di mana harus kita pertimbangkan visi misi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan termasuk kalau Bapak Ibu cermati di dalam buku itu ada hasil-hasil yang telah dicapai pada bulan-bulan ini, ada proyeksi pendapatan pada tahun ini, termasuk apabila Bapak Ibu menginginkan informasi berapa modal yang akan kita dikelola pada tahun 2021, tadi sengaja tidak saya sampaikan Bapak Ibu, yang saya sampaikan adalah modal tahun 2020, ini sudah kita proyeksikan, dan informasinya tentu ini akan sangat menarik apabila Bapak Ibu nanti berkenan mengikuti rapat anggota tahunan pada bulan Maret tahun 2022. Nanti akan diketahui berapa modal yang kita kelola pada tahun 2021 pada saat era pandemi memuncak di Juli dan Agustus kemarin. Kita apakah betul-betul akan berdampak signifikan pada modal yang kita kelola. Modal sendiri nanti bisa diketahui pada bulan Maret tahun 2021 pada saat rapat anggota tahunan. Berbicara mengenai perencanaan Bapak Ibu, tentu kita di samping ada masalah yang kita hadapi saat ini, tren masa depan yang kita rencanakan dan prediksi, kita juga melihat akan ketersediaan sumber daya kita, yang mana terkait dengan sumber daya baik keuangan maupun tenaga, ini menjadi salah satu poin di dalam perencanaan kita pada tahun 2022. Berikut Bapak Ibu, kami akan paparkan rencana kerja pengurus KPRI Karya Husada tahun 2022 yang secara narasi Bapak Ibu bisa cermati juga di buku yang telah kami bagikan. Ini kami buka linknya dulu. Kalau dicermati di layar Bapak Ibu, terdapat beberapa rencana-rencana kerja yang sifatnya adalah rencana kerja baru. Itu kami tandai dengan ada underline, garis bawah begitu. Ya, gimana kok belum muncul ini? Cara memunculkannya, share screen lagi. News, oke. Share screen lagi. Siap. Ya, share screen. Mohon izin agak kecil tulisannya Bapak Ibu, tetapi apabila di layar tidak terlampau kelihatan, Bapak Ibu bisa membuka di buku yang sudah kami bagikan pada kelompok beberapa 1 minggu yang lalu. Intinya ada beberapa rencana kerja yang akan kita usulkan pada tahun 2022. Dari sisi organisasi dan keanggotaan, ini kita masih beberapa melanjutkan rencana kerja pada tahun 2021 ini. Sehingga pada tahun 2022 dari sisi keanggotaan ini belum ada beberapa inovasi di dalam rencana kerja. Namun tadi disampaikan oleh Ketua bahwa ini juga menjadi concern kami. Terdapatnya 600 sekian CPNS, ini merupakan peluang bagi kita semua. Kami mohon kepada seluruh Bapak Ibu perwakilan kelompok agar kiranya bisa melibatkan teman-teman CPNS dan nantinya bisa bergabung menjadi anggota koperasi Karya Husada. Kita yakin bahwa koperasi ini didirikan dalam rangka untuk
memberikan kesejahteraan kepada kita semua sebagaimana tadi yel-yel yang sudah disampaikan oleh ketua. Untuk subbidang organisasi di sisi kelompok Bapak Ibu, ini kami sampaikan ada beberapa program baru di mana kami merencanakan yang pertama kerjasama dengan pengelola kelompok dengan cara mendatangi pengelola kelompok. Jadi pada tahun 2022 semoga pandemi sudah mulai reda atau mungkin bismillah semoga hilang Bapak Ibu. Kami akan melaksanakan kunjungan ke beberapa kelompok, minimal kami akan lakukan kunjungan kepada 5 kelompok puskesmas yang kami pantau ini patut dilakukan pengawasan atau kunjungan begitu di dalam rangka evaluasi pengelolaan. Termasuk di dalam tahun 2022 dari sisi kelompok, kita akan mengundang pengelola kelompok di dalam rangka melaksanakan rekonsiliasi pinjaman anggota. Ini penting untuk kita semua mengetahui dan melakukan rekonsiliasi berapa yang masih menjadi tanggungan, berapa anggota yang belum melakukan pinjaman sehingga ini bisa mendorong aktivitas keaktifan anggota maupun juga mendorong perhitungan yang lebih tepat begitu dari sisi tanggungan di masing-masing kelompok dicocokkan dengan yang tercatat di koperasi di induk. Dari sisi kelompok itu Bapak Ibu yang beberapa yang baru yang akan kita laksanakan pada tahun 2022. Dari sisi pengurus ini beberapa kegiatan ini masih melanjutkan dari kegiatan tahun 2021, namun tadi disebutkan oleh ketua bahwa untuk kepengurusan pada saat RAT nanti ini kita agendakan untuk mengadakan pemilihan pengurus periode tahun 2022 sampai periode tahun 2024. Tentu semua mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini semua harus kita sukseskan di dalam rangka menjamin keberlangsungan koperasi kita agar terus-menerus berkembang dan maju koperasi kita. Di dalam sisi karyawan Bapak Ibu, pengelolaan karyawan, ada program baru di mana pada saat ini kita sudah tidak bisa lagi menghindar dari peran teknologi informasi, sehingga untuk karyawan yang ada di induk nanti kita akan adakan program berupa pelatihan dan penguatan pengetahuan teknologi informasi pada karyawan di dalam rangka mendukung kinerja karyawan agar lebih efektif dan efisien. Untuk program baru di dalam sisi karyawan yang ini pada tahun 2000 sampai dengan 2021 belum tuntas pembahasannya. Nanti pada tahun 2022 kita akan membahas untuk penetapan batas usia pensiun bagi karyawan atau purna tugas bagi karyawan. Nanti akan kita bahas di dalam rapat baik pengurus pengawas gabungan maupun rapat-rapat yang lebih teknis di tahun 2022, termasuk kemungkinan untuk memberikan pesangon mengacu pada peraturan yang berlaku dan tentu sesuai dengan kemampuan lembaga koperasi kita. Ini akan kita bahas pada tahun 2022. Untuk sisi koordinasi dan rapat-rapat Bapak Ibu, kita masih melanjutkan pada rencana kerja tahun 2021 ini pada tahun 2022, namun arahan dan nasihat Ibu Kepala Dinas agar melakukan evaluasi pada unit-unit kerja tadi disampaikan obat, toko, maksud kami PBF, toko maupun Ranggalung, ini terus akan kami monitor di dalam rangka perkembangan usahanya, termasuk juga ex gedung di Ciliwung Bapak Ibu. Nanti tetap kami akan lakukan pengembangan dan monitoring pelaksanaan usahanya agar ini tetap memberikan kontribusi yang bermakna bagi
keuntungan koperasi kita di tahun 2022. Untuk di sisi pengawas nanti akan disampaikan oleh teman-teman di pengawas. Dari sisi permodalan Bapak Ibu yang B. Untuk pemupukan modal tadi belum disinggung Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa pada bulan Juli tahun 2022 nanti akan ada penutupan simpanan berhadiah periode ke-14. Sehingga pada bulan Juli itu sampai dengan Juli 2022 sampai dengan Desember 2024 ini akan ada pembukaan periode simpanan berhadiah untuk periode yang ke-15. Kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu, walaupun ini tentu juga ada batasan-batasan jumlah begitu, karena memang trennya Bapak Ibu ternyata lebih suka menabung daripada meminjam. Sehingga banyak uang yang masih saat ini menjadi idle money begitu di rekening koperasi kita. Kami berharap bahwa mekanisme simpanan berhadiah yang kita bentuk selama ini betul-betul bisa memberikan kekuatan permodalan bagi koperasi kita, juga sarana untuk menabung dan berorganisasi kita dengan teman-teman di wilayah semuanya. Termasuk untuk simpanan wajib pinjam kita masih tetap berlakukan Bapak Ibu, walaupun status simpanan wajib pinjam ini kalau Bapak Ibu di dalam hitungan yang ada di buku kita selama ini adalah tetap menjadi hak dari Bapak Ibu semua dan akan kita bagikan kembali kepada anggota. Dana pensiun kita tetap